Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu pasal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa ya. Orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan. Yaitu sebagai ganti karena yang telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib itu. 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata dia yang menanggung dosanya. Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore. Ya, dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, he died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus. Ya, yang namanya Dismas katanya ya. Bahwa dia berkata, ingatlah akan aku. Kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah Raja itu. Yang menyerahkan nyawa. Ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya, right action, right result. God bless you all. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Wah, kayaknya kurang semangat. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada menonton live streaming kita. Apakah ada sukacita di pagi hari ini? Kurang semangat. Apakah ada sukacita di pagi hari ini? Amin. Boleh dong saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, lirik kanan kirinya dan katakan, Tuhanku adalah terang bagiku, Tuhanmu adalah terang bagimu. Boleh? Oke, mari Bapak Ibu kita pejamkan mata, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita dan kita mau berdoa. Tuhan, kami hadir di tempat ini, kami mau menyerukan namamu, kami mau menyanyi bagimu Tuhan.
Tuhan boleh lawat setiap hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Biar hanya Engkau yang hadir dalam diri kami pada hari ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau mendengar setiap pujian kami. Bagi Bapak Ibu yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita katakan amin. Boleh dong tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Satu hal yang ku
Tuhan bahwa Engkaulah jalan kebenaran. Mari kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi boleh ya, katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus, amin, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus, yang percaya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Bapak Ibu boleh angkat pujian, katakan, Yesus. Yang percaya, yes Lord. Di dalam namanya keselamatan. Katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jalan kebenaran dalam hidup kami. Amin. Yes. Boleh dong Bapak Ibu katakan, glory. Yes, sekali lagi katakan dengan iman, glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yes. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, karena kita mau mengikut Tuhan kita yang besar.
Kita memberikan setiap hidup kita untuk bersandar kepada-Mu. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Yes. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Whoa. Everything I need is in you, Lord. Yes. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Oh,
Kami datang kepada Engkau menaikkan segala puji dan syukur ya Bapa, oleh karena rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam perjalanan kehidupan kami. Dari waktu ke waktu sampai detik ini, kami boleh menyaksikan dan mengalami betapa Tuhan baik. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau juga telah memelihara, memberi kesehatan, memberi kecukupan makan dan minum, memberi kesempatan boleh bekerja dan melayani. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami telah memuji Engkau dengan beberapa pujian, dan biarlah pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, pujian yang menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan Engkau menyapa kami masing-masing melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu bersumber dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Ibu dan Bapak sekalian. Apa kabarnya? Baik, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Saya diberi kepercayaan oleh Ibu Gembala dan oleh Pak Stephen menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di tempat ini. Terima kasih juga kepada Prof. Andreas Rante Tampang dan Prof. Oni Lumintang dan juga Ibu Rante Tampang yang bergabung dalam ibadah kita hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya ajak kita membuka Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak pernah berhenti. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?
Yang diberkati dan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, yang saya ingin jelaskan hari ini adalah iman yang kuat menjadi pondasi doa yang kuat. Iman yang kuat menjadi pondasi doa yang kuat. Saudara-saudara, kita sedang menjalani proses hidup kita yang tidak baik-baik saja. Persoalan atau pergumulan yang kita hadapi sangat variatif, beraneka ragam. Kita sudah bisa menghela nafas yang panjang, COVID sudah mulai reda, tapi beberapa hari belakangan mulai naik lagi. Dan ini di-warning, diingatkan kepada masyarakat Indonesia, kita semua, supaya kita tetap waspada. Karena itu, saudara-saudara sekalian, pergumulan tidak pernah selesai. Dan menghadapi pergumulan yang sangat kompleks tersebut, kita memerlukan kekuatan. Saya selalu katakan bahwa menjalani hidup di era maju yang serba complicated, yang persoalannya makin hari makin rumit itu, dibutuhkan dua kekuatan seimbang dalam diri manusia. Yang pertama adalah kekuatan rohani, dan yang kedua adalah kekuatan keahlian. Kekuatan rohani artinya kita harus menjadi orang yang beriman kuat, dan itu menjadi pondasi dalam menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain kita harus memastikan bahwa kita ini orang yang berpengetahuan dan punya skill, keterampilan, bukan hanya keterampilan biasa, tapi skill set, keterampilan yang terukur, keterampilan yang tepat. Dengan demikian kita bisa survive dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Global crisis itu terjadi, dan bersyukur bahwa Indonesia better than, lebih baik daripada negara-negara lain. Tadi pagi sebelum saya ke Abepura, salah satu profesor dari dari Korea tadi mendadak telepon saya dan saya diskusi, yaitu Prof. Jenkyu Park, ya. Dia ingin kerjasama dengan sekolah kami, padahal dia university, Honseo University, dan saya sempat ngobrol dengan beliau kurang lebih 7 menit, dan dia mengatakan bagaimana Indonesia. Saya katakan ya, Indonesia getting better than before, artinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi saya lihat kok COVID mulai naik, ya, karena dia rencana mau berkunjung ke Indonesia, bawa mahasiswa kurang lebih 25 orang pada bulan Juni nanti. Tapi saya bilang, Prof, nggak usah takut, ya, tak selamanya mendung kelabu, badai pasti berlalu. Dia nggak ngerti yang gitu-gitu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, tantangan iman di era postmodern, maaf itu kurang T ya. Ya biasalah, ini usia makin lanjut, kadang-kadang ngetik pun juga bisa kurang satu huruf, bisa jadi gitu ya. Tantangan iman di era
postmodern. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Maksudnya apa? Kalau diri kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita nggak nyadar ini bahwa ilmu makin berkembang dan kita tidak melibatkan diri kita dalam proses tersebut, saya khawatir kita bisa gigit jari, kita bisa terkapar sekalipun kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi kuasa Tuhan tidak bekerja dalam ruang yang hampa. Kuasa Tuhan tidak bekerja dalam ruang yang kosong. Kuasa Tuhan bekerja di dalam otak kita, di dalam hati kita, di dalam tangan kita yang terampil itu. Saudara-saudara sekalian, perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau saya mendorong supaya orang Kristen terus-menerus mengupgrade dirinya, ya, mendorong generasi-generasi penerusnya untuk belajar. Nah, kebetulan saya ini diberi tugas oleh Ikatan Toraja Nusantara sebagai Dewan Pakar yang membawahi pengembangan SDM dan pendidikan, saudara-saudara sekalian. Ada masuk dalam kelompok itu maksudnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya prihatin kalau kita, ya, di satu sisi kita rajin bergereja, tapi di sisi lain kita malas meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, perkembangan dan kehadiran teknologi yang sangat canggih itu luar biasa. Kalau kita kemana-mana nggak tanya siapa-siapa, tanya Mbak Google. Ya, saya mau ke Abe Pura berapa menit, dikasih tahu dalam hitungan sekian detik. Frans, you butuh waktu hanya 7 menit atau 10 menit. Dan itu akurat. Ibu Bapak sekalian, tapi itu apakah artinya? Apakah artinya bahwa kita nggak perlu lagi nanya Tuhan? Saya kira tidak juga. Ya, dan rambut kita pun, kan Tuhan bilang, dan sehelai rambut pun Tuhan hitung. Sekarang teknologi bisa hitung rambut kita. Ya, yakin? Bisa, saudara-saudara sekalian. Nanti yang kerja di rumah bukan lagi manusia, robot. Padahal nyapu dan ngepel itu olahraga yang bagus untuk kesehatan kita. Nah, ini kita sedang diperhadapkan pada pilihan-pilihan kehidupan seperti itu. Mengandalkan logika berpikir, lalu kemapanan ekonomi, saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau katakan bahwa walaupun kita cerdas, ekonomi kita mapan, satu waktu nanti orang cerdas bisa kelihatan kayak oon bodoh, ya. Satu kali nanti orang kaya yang sekarang kaya bisa mendadak tidak punya apa-apa. Bahwa kita terbatas, saudara-saudara sekalian. We are limited, kita terbatas, dan hanya Tuhanlah yang tidak terbatas. Karena itu kita tetap butuh Tuhan. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kata Alkitab. Jadi iman itu mempercayakan hidup secara utuh kepada Allah. Dia sang hidup. Dia sang pemilik hidup ini. Percayakan hidup ini kepada Dia. Itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pertanyaannya lah, mengapa kita perlu beriman dan berdoa? Slide berikutnya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Selangkah ke depan kita nggak bisa pastikan what next, apa yang akan terjadi. Tetapi saudara sekalian, dalam konteks itulah kita butuh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kalaupun kita ini bernapas itu karena Tuhan memberi napas kepada kita.
Karena itu pagi-pagi bangun dari tidur, kita mestinya berterima kasih sama Tuhan. Bahwa kita masih bisa bernapas, jantung kita masih berdetak, mata kita masih bisa kita buka, jari-jari kita masih bisa kita gerakkan. Itu blessing, itu berkat dari Tuhan. Dan saudara sekalian, semuanya itu karena Tuhan. Pernah nggak prediksi bahwa akan terjadi gempa mengguncang kota Jayapura? Enggak, unpredictable, tidak bisa diprediksi. Makanya lift tadi masih sedang dibenahi. Dan kita lihat ada tangga-tangga yang dipasang untuk memperbaiki. Kita tidak tahu kapan apa akan terjadi lagi. Harap-harap sih tidak, tapi kalau terjadi memang kita nggak bisa memprediksinya. Saudara-saudara sekalian, sehingga Prof. Oni katanya ketika gempa pintu nggak dikunci, karena kalau kita panik buka pintu ternyata kunci ditaruh di mana, lupa, ya, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau pintu nggak dikunci, maling masuk. Jadi dilema, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian doa itu menggambarkan penyerahan diri kita secara utuh kepada Tuhan. Keterbukaan diri, kan kita berkata, Tuhan, aku letakkan hidupku di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih itu. Peganglah tanganku, tuntunlah dan bimbinglah langkahku. Berdoa itu menunjukkan keyakinan juga bahwa Tuhan hidup dan menjawab doa-doa kita. Karena itu dalam Mazmur 116 ayat 1, pemazmur Raja Daud berkata, aku mengasihi Engkau sebab Engkau selalu mendengarkan permohonanku. Saudara-saudara sekalian, hebat orang Kristen ini. Kita ada di Mall Jayapura, Bapa di sorga, tapi kita bisa berkomunikasi dengan Dia tanpa harus menggunakan alat canggih, alat komunikasi canggih seperti iPhone, Samsung Galaxy, atau Palapa B2, tidak, direct, langsung. Itu hebatnya orang Kristen. Kita bisa berteriak di mana saja. Tuhan mendengarkan doa kita. Maka mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak, kita mesti tetap berdoa dalam situasi apa saja. Doa itu adalah fondasi hidup kita yang paling fundamental. Nah, ibu bapak sekalian, mengapa iman yang kuat menjadi fondasi doa yang kuat? Seorang teolog Jerman bernama Jürgen Moltmann, ya, yang menulis buku Teologi Pengharapan. Dia berkata bahwa iman itu adalah jangkar hidup orang Kristen. Sama seperti kapal kalau berlabuh di pelabuhan Jayapura itu, maka jangkarnya diturunkan ke dasar laut. Maksudnya supaya jangan sampai kapal itu dibawa oleh ombak ke dalam tengah lautan atau dihempaskan ombak ke pinggir laut, dan itu berbahaya. Jadi perlu jangkar Bapak Ibu sekalian. Dan menurut Moltmann, iman itu adalah jangkar hidup orang percaya. Kalau kita punya iman yang kuat, maka hidup kita pun pasti prima, pasti kuat dalam menghadapi tantangan seberat apapun. Saudara-saudara sekalian, dan ketika iman kita kuat, doa kita juga kuat, kuasa Tuhan akan kita nikmati dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat slide berikutnya. Ya. Apa yang kita perlu pelajari? Yang pertama, Yesus memberi teladan berdoa dengan tekun. Yesus saja berdoa dengan tekun. Masa saya dan saudara-saudara sekalian yang punya keterbatasan, yang terbatas dalam segala hal, tidak berharap dan tidak berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, doa itu adalah gaya hidup Yesus.
Siapa yang rajin berdoa? Oh, waktu makan aja kan? Oh enggak. Waktu mau tidur doa? Ya. Waktu ketakutan doa? Ya. Waktu tidak ada persoalan? Lupa. Ya. Doa mesti menjadi gaya hidup kita. Yesus dalam keseharian hidupnya, ketika dia melayani di bumi ini, melaksanakan perintah Bapanya, terlihat seringkali dia menyingkir, menyendiri, dan dia berdoa. Dan itu harus kita teladani. Saya lakukan itu dalam hidup saya. Saya diberi tugas oleh sinode memimpin sekolah yang tidak profit, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, miliknya Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya hanya datang kepada Tuhan setiap pagi, setiap malam, lapor sama bos di atas. Ini saya sebut satu-satu. Saya doakan satu-satu dosen itu. Kebetulan karyawan yang kerja di ST ini dengan dosen sedikit, Prof. Oni, hanya 87 orang. Tapi 87 orang itu juga kadang-kadang tidak mudah mengaturnya. Ya. Ada 54 doktor yang bekerja. Kalau para profesor ini udah hebat lah, nggak pernah saya. Ya. Saya pikir mudah ngaturnya. Nggak juga tuh. Tapi saya makin sadar. Memang mengatur kursi ini lebih gampang daripada mengatur manusia. Ya. Kalau kursi ini diangkat, diletakkan, nggak protes dia. Tapi kalau manusia di rotasi aja, kadang-kadang ngedumel di belakang. Tapi dalam konteks itu saya tidak pernah menyerah. Saya datang pada bos di atas segala bos, sumber segala hikmat dan otoritas. Asik aja tuh, aku cerita sama dia. Dan berjalan dengan baik. Saudara-saudara, keperluan-keperluan untuk running program tidak mudah juga, tapi sampai hari ini Tuhan selalu cukupi walaupun dalam kesederhanaan. Kenapa? Ada doa. Tapi memang betul is not enough just to pray. Tidak cukup hanya doa. Kita mesti bekerja. Kita mesti melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yesus berdoa ketika menghadapi maut di Getsemani. Dan ketika Yesus berdoa di Getsemani mengalami pecah pembuluh darah. Dikatakan dia berkeringat darah. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena beban begitu berat. Dosa seisi dunia ini. Dosa saudara-saudara dan saya disuntikan ke dalam tubuhnya. Itu yang membuat dia bergumul. Tapi dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang terjadi. Walaupun sempat bermohon kalau boleh cawan itu lalu daripadanya. Tapi dia menang dalam pergumulan itu. Bahkan dia taat sampai taat mati dan sampai mati di atas kayu salib. Karena memang sudah diawali dengan doa yang hebat. Yesus mengajarkan berdoa supaya saya dan saudara sekalian jangan sampai tidak berdoa. Doa Bapa kami itu. Waktu saya dulu di katekisasi untuk di CD, ini dihafal nih pengakuan rasuli, doa Bapa kami. Kalau nggak bisa nggak dihafal itu nggak jadi di CD, saudara sekalian. Saya dulu dari gereja Toraja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi inilah formula doa yang benar. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, kita akui Dia dulu sebagai sang pemilik kehidupan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. That's why we call Him Daddy. Itu sebabnya kita panggil Dia Bapa. Karena dalam dunia ini yang bertanggung jawab atas kehidupan sebuah rumah tangga adalah Bapa. Betul enggak? Ya. Kalau Bapak di bumi saja bertanggung jawab kepada keluarganya, masa Bapak di sorga tidak bertanggung jawab? Kita posisikan Dia sebagai yang bertanggung jawab. Kita posisikan Dia sebagai yang punya otoritas. Dikuduskanlah namamu. Bahwa Allah itu Allah yang agung, Allah yang mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan hidup suka-suka dirinya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita ini. Saya pernah, saudara sekalian, hampir lari dari panggilan ini. Saya pernah jadi manajer di Bali Rotan. Perbandingan honor saya di SCT dengan di pak perusahaan itu, langit dan bumi, saudara-saudara sekalian. Cuma saya kemudian tersadarkan, Tuhan yang berhak memberi, Tuhan juga yang berhak mengambil. Nanti Tuhan bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saya takut, saudara-saudara sekalian, saya balik. Ya, udahlah. Honor kecil enggak apa-apa, tapi buktinya saya bisa datang ke Papua. Sehat. Dan saya punya mimpi mencerdaskan 10.000 orang sebelum saya menghembuskan napas yang terakhir. Itulah persembahanku terhadap keluarga Kristen, terhadap gereja di Indonesia dan di luar negeri, dan terhadap bangsa ini. Melalui pertemuan-pertemuan yang singkat dalam kelas dengan sejumlah mahasiswa, mimpi saya 10.000. Kita harus ikut berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Jadi Prof. Oni puji Tuhan. Prof. Randa Tampang puji Tuhan. Walaupun katanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tak mengapa. Saya punya mahasiswa sudah banyak yang doktor. Dulu waktu masih mahasiswa kayaknya nurut-nurut. Begitu doktor agak sombong dikit, ya udahlah. Bisa-bisa ketemu. Kita dulu ketemu di mana ya? Padahal dia mahasiswa misalnya gitu. Jadi Prof. Randa Tampang biasa saja. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya, tahu Pak Amos ketemu saya di mana di Singapura sambil tunjuk-tunjuk kepala. Dulu kita ketemu di mana ya? Enggak apa-apalah. Namanya juga guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi Pak Amos enggak begitu. Iya, saudara-saudara sekalian. Mari kita hidup dengan terus berdoa. Setelah kita mengagungkan Tuhan, ayat 11, baru berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bermohon, jadi muliakan dulu baru mohon sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ini baru tutup mata langsung cecar Tuhan, minta. Enggak sopan itu. Ya. Masa kita datang ke Ibu Gembala, baru buka pintu, Bu, saya mau makan. Jangan begitu dong. Basa-basi dulu kayak gitu. Ya, akrab sih akrab Pak Amos, tapi jangan begitu. Gimana Ibu, sehat nggak Bu? Sehat. Di rumah gimana? Semua baik-baik. Wah, jangan-jangan ada makanan ya Bu ya? Gitu dong. Gara-gara Toraja tembak langsung.
Itu Toraja, di Toraja itu kita masih jauh, kita sudah teriak, sudah masak atau belum? Di sini ada orang Toraja nggak selain saya dengan Pak Prof. Rantai Tampang? Mana? Wah, betul ya Pak ya? Dari jauh udah teriak, sudah masak atau belum? Ya mau tidak mau kita jawab. Nah saudara sekalian, dengar baik-baik. Mintalah, maka engkau akan diberi. Tapi mintanya yang jelas, jangan minta yang aneh-aneh. Ada orang minta, Tuhan tolong saya, Tuhan juga bingung. Tapi aku mau tolong kamu dalam hal apa? Ngomong. Yang butuh jodoh, aku butuh jodoh. Yang butuh cucu, aku butuh cucu. Yang butuh pekerjaan, aku butuh pekerjaan. Pekerjaan apa? Mesti jelas. Nanti juga bingung, sesuaikan dengan kita punya minat. Tuhan pasti buka jalan. Dan mintalah yang kita butuhkan, bukan yang tidak kita butuhkan. Sekarang ini saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya hidup yang sehat, umur yang lanjut, hikmat yang terus mengalir. Kenapa hikmat? Menghadapi banyak orang. Kadang-kadang pening juga kepala itu menghadapi orang. Betul nggak Pak Stephen? Menghadapi jemaat sekian banyak ini, macam-macam seleranya. Ya kita mesti minta hikmat Tuhan, sabar-sabar dan sebagainya. Nah saudara sekalian, kami ini guru. Tidak semua mahasiswa itu pintar, betul nggak Prof? Ada yang berulang-ulang kita ngomong baru nyambung. Ada yang sekali ngomong nyambung. Bahkan ada yang kita belum ngomong udah nyambung dia. Nah, tapi itu bahaya itu, kecepatan. Ya, saudara-saudara sekalian. Tapi kita butuh hikmat untuk menghadapinya. Saya nulis jurnal ChatGPT. Sekarang ini teknologi canggih. Nanti Bapak Ibu baca. Kita sekarang apa yang kita tanyakan kita suruh Google jawab saudara sekalian. Makanya saya pikir mahasiswa ini ke depan Ibu Prof ya. Jangan-jangan dia mahasiswa ChatGPT atau mahasiswa Google. Nah, kita bimbing sekian orang kan kita nggak juga punya keterbatasan. Tapi saya udah punya cara. Oh ini kamu ini jiplak ini saudara sekalian. Tapi oke lah itulah tantangan. Emang enak jadi guru? Enggak enak loh. Tapi itu sebuah tantangan yang menarik. Nah Bapak Ibu sekalian, mari. Jadi yang pertama, Yesus memberi teladan berdoa dengan tekun. Kalau Yesus tekun berdoa, berarti kita juga harus tekun berdoa. Yang kedua, dalam iman ada jawaban kepastian. Dalam iman ada jawaban kepastian. Contoh tokoh-tokoh di sini saya sampaikan. Abraham berdoa untuk keselamatan Lot. Elia berdoa maka hujan tidak turun. Hana berdoa untuk kelahiran seorang anak walaupun diledekin orang tapi dia percaya. Akhirnya dapat anak. Daniel mulut singa tidak berdaya. Nyala api tidak berdaya. Ya. Karena ada pilihan sulit. Mau sembah raja dan segala ornamen raja atau Tuhan. Dia tetap pilih berdoa. Tiap hari 3 kali menghadap Yerusalem. Paulus dan Silas berdoa ketika dia dipasung di dalam penjara. Penjaranya goncang bukan karena gempa bumi, tapi karena kuasa doa. Saudara sekalian, sendi-sendi penjara terputus. Dan yang itu terjadi hanya dalam gedung itu, enggak seluruh kota. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Petrus berdoa untuk Eneas disembuhkan. Dan Dorcas bangkit saudara sekalian. Luar biasa.
Hebat kan? Iman itu adalah jawaban kepastian kita. Maka tadi Alkitab berkata, ketika dia datang, Yesus itu, pertanyaannya, apakah dia menjumpai iman masih ada di bumi ini? Nah sekarang, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita tidak belajar mencontoh orang-orang hebat ini? Prof. On ini sejarawan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ngomong soal Abraham, Elia, beliau pasti sangat paham. Ya. Tetapi saya mendorong saudara-saudara sekalian miliki iman. Dan iman itu harus iman yang kuat. Nah, bagaimana supaya iman kita kuat? Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu sekalian baca Alkitab enggak setiap hari? Halo? Atau Alkitab itu ya taruh di lemari kaca aja, semacam aksesoris orang Kristen. Padahal Alkitab itu sudah hadir dalam berbagai aplikasi, betul enggak? Ada di handphone kita. Nah, kenapa saya pakai handphone? Mata saya memang bermasalah, saudara sekalian. Nah, saya saksi sedikit ya. Jadi akhir tahun 2020, saya kena serangan. Semacam glaukoma. Tapi bukan, kata dokter. Tekanan bola mata saya yang sebelah kanan ini 58. Sebelah kiri waktu itu 17. Padahal normalnya tekanan bola mata manusia itu 17. Lalu saya pusing. Sebetulnya saya sudah alami selama setengah tahun, tapi saya nggak mau cerita sama istri saya. Karena biasanya orang Toraja itu agak tangguh gitu. Ya, berani mati gitu. Nah, tapi akhir Desember 2020 itu saya nggak berdaya. Akhirnya apa? Saya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, gila lo. Wih, gila lo. Diomongin gitu sama dokter Katolik, Dr. Vincent. Ini mata Bapak ini berbahaya. Tinggal 20% berfungsi. Karena memang saya lihat buram, segala sesuatu buram. Dan 2 tahun lagi sebelah kiri juga akan ini. Jadi Bapak ini akan buta dalam waktu 1, 2 atau 3 tahun ke depan. Wah, dengar begitu syok. Ya, tapi saya bilang, saya nggak menunjukkan wajah stres. Istri saya bilang stres nggak? Enggak. Tapi kalau lagi periksa mata, suster pasti pegang kepala saya. Dia bilang ini Bapak stres. Tapi saya bilang, saya enggak stres. Enggak, Bapak stres. Dokter juga bilang stres. Hitung gimana. Akhirnya saya pulang rumah, saya berkata, masa saya buta dalam waktu yang singkat. Tidak bisa melihat, nanti tanda tangan dokumen mesti tutup mata dituntun. Masa lucu juga nih. Saya pikir begitu. Diturunin, saya bilang solusinya dok gimana? Diturunin tekanan bola matanya, lalu kita operasi. Oke, apa yang baik menurut dokter lakukan. Singkat cerita, saya dioperasi laser dua-duanya. Saya bilang dua-duanya aja, jangan hanya satu. Karena ternyata lubang mata saya ini kecil. Ya. Nah, itu apa? Dan puji Tuhan, walaupun saya harus pakai obat tetes,
Kemarin saya baru dari dokter. Luar biasa. Saya sudah normal, saya sudah bisa membaca. Saya sudah lihat wajahnya Pak Amos itu, walaupun saya dari mana saya sudah tahu, oh agak botak dikit sudah tahu. Ya. Dan 100% mata saya normal kembali. Luar biasa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun memang saya harus menggunakan obat tetes. Jadi saya mesti tetes supaya mata saya segar ini pagi dan malam. Ya enggak apa-apalah. Saya tanya sama dokter kemarin bercanda, saya bakal buta enggak dok? Oh jangan harap begitu dong. Udah normal, bagus mata bapak ini. Hanya saja 6 bulan kemudian harus dioperasi karena katarak. Supaya beres. Semoga nanti bapak enggak usah pakai kacamata katanya. Saya bilang oke, saya nurut aja. Tapi saya sudah lihat dan mengalami mujizat Tuhan begitu hebat dalam hidup ini. Bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Mata saya sudah terang benderang. Saudara-saudara sekalian, jadi doa itu mengandung sebuah kuasa kalau kita dasari dengan iman yang kuat. Amin. Saudara percaya mujizat masih nyata? Masih, puji Tuhan. Ada kuasa di dalam doa yang benar. Doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Nah, cuma jangan lupa Yakobus 5 ayat 16 ini jelas. Doa yang kuasanya besar adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang hidupnya benar. Kalau nipu kiri kanan, gosipin kiri kanan, curangin orang kiri kanan, doa, apakah doanya besar kuasanya? Ya enggak lah. Makanya orang-orang kayak gini yang suka nyalain Tuhan. Habis dasar pikiranmu sih susah, hatimu busuk. Ya Tuhan enggak senang begitu saudara sekalian. Maka doa yang besar kuasanya adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang benar. Dan strukturnya yang betul seperti tadi saya katakan. Muliakan Tuhan dulu. Ya, agungkan Dia dulu. Baru minta kepadanya sesuai dengan keperluan kita. Hakul yakin bahasa Arab ya. Saya yakin sungguh-sungguh Tuhan jawab doa-doa kita. Tapi doa yang mengandung kuasa itu dibangun, dinaikkan atas dasar iman yang kuat. Dan iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Cuma jangan praktek ya. Atau Pak Amos sebentar lagi dia pergi ke Gunung Siklok. Saya mau pindahkan engkau karena saya beriman ke tengah Samudra Pasifik. Ya kagak bisa lah. Maksudnya gunung-gunung persoalan itu bisa diatasi dengan iman yang hebat. Tapi bisa saja terjadi. Cuma kita nggak boleh dikte Tuhan seperti itu. Doa dan puasa menghadirkan mujizat. Ya, doa dan puasa itu penting Bapak Ibu sekalian. Setiap hari Kamis, saya dan seluruh staf, walaupun saya di luar kota, kami puasa dan doa. Ya, doa dan puasa kami lakukan setiap hari Kamis di kantor. Saya memberi contoh. 8 ketua prodi harus ikut. Wakaprodi harus ikut. Kepala-kepala biro harus ikut. Puasa dan berdoa 1:30 kita doa sampai jam 3. Jam 3 baru buka puasa. Setiap hari Kamis. Dan kita doakan banyak hal. Termasuk mendoakan Indonesia. Mendoakan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itu tugas dan tanggung jawab kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya, kalau doa dinaikkan dengan dasar iman yang kuat, saya percaya Tuhan akan kabulkan dan kita akan melihat dan menyaksikan kuasa doa itu dahsyat. Kita perlu berdoa di masa-masa sulit seperti sekarang.
kekuatan kita ada di situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita bekerja yes, cari duit iya, tapi dasari dengan doa, dasari dengan iman. Maka Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga kita tidak bekerja sendirian. Tuhan bekerja dengan caranya yang unik melalui hidup kita. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Saudara-saudara, terakhir, bagaimana respon kita? Miliki dan rawat imannya yang kuat kepada Allah. Bacalah firman setiap hari. Dengarkanlah renungan-renungan firman. Jangan hanya dengarkan YouTube yang gosip itu kiri kanan. Orang saling menjelek-jelekkan. Udah, putar lagu-lagu rohani. Kan ada di handphone kita kan? Sambil nyuci kalau ibu-ibu, sambil nyapu, putar lagu rohani. Ya. Mau tidur, putar instrumen rohani, menghantar kita tidur. Enak daripada, ya boleh baca Detikcom, harus juga. Tapi jangan hanya cari gosip, jangan cari berita hoax melulu. Ya, udahlah, baca firman, penyejuk jiwa, yang memberikan kekuatan iman kepada kita. Dan itu cara merawat iman yang baik. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Yakinlah bahwa ketika kita meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Ia pasti menjawab doa kita. Harus sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mulai berpikir, Tuhan dengar kagak ya? Dengar kagak ya? Ya nggak dengar benar itu. Harus yakin Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan dikte Tuhan. Kita hidup dalam waktu yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah terburu-buru menolong kita. Dia menolong kita tepat waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Jalani hidup ini di masa sulit. Tetap berdoa, tetap beriman. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Kita berdiri Bapak Ibu sekalian supaya jangan capek duduk. Tak usah ku Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku takut. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas. Dia memberkati. Kita ulangi dari atas, tak usah ku. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh
dan Bapak sekalian, kalau janda yang tadi itu bisa dibela oleh hakim yang lalim, masa saudara-saudara dan saya yang terus menerus beriman dan berdoa kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti menolong kita. Jangan takut, sekalipun memang kita harus menghadapi dan menjalani hidup ini dalam berbagai pergumulan dan tantangan. Tetapi saya percaya Tuhan menolong kita tepat waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh meyakini hidup ini sepenuhnya dikendalikan oleh Engkau. Itu sebabnya kami letakkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Tuntun dan bimbinglah setiap langkah-langkah kami. Tidak ada yang kami andalkan dalam hidup ini selain Engkau. Itu sebabnya kami terus menerus beriman dan tidak pernah undur dari iman kami kepada Engkau. Kami tetap bermohon Engkau menolong kami. Kalau hari ini Tuhan belum mendengar dan kami belum mendapatkan jawabannya, kami akan terus berdoa. Yang kami yakini, lambat atau cepat, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Memberkati umat-Mu yang hadir pada hari ini. Dan kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba-Mu berdoa, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang susah hati Engkau hiburkan dan kuatkan. Yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat, bahkan jalan hidup seolah buntu, Engkau hadir menolong dan membuka jalan bagi mereka. Yang sedang hidup dalam kekhawatiran, beri kepastian bahwa Engkau Allah yang hidup, punya otoritas atas kehidupan kami. Engkau yang menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Anak-anak kami yang sedang sekolah, anugerahkan kepada mereka otak yang cerdas, hati yang taat Tuhan, kaki dan tangan mereka yang terampil, semangat mereka yang terus berkobar-kobar untuk meraih masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja ini, Ibu Gembala dan seluruh stafnya. Pakai gereja ini menjadi berkat bagi kota Jayapura, bagi Papua, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita diberkati lewat firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Saudara diberkati? Haleluya. Baik, saya mewakili tim pengembalaan dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Frans Pantan yang sudah berkati kami di hari ini. Dan juga tim dari STTBI, selamat datang Pak Prof. Rante Tampang dan Prof. Oni. Terima kasih buat kehadirannya di tempat ini. Dan saya percaya apa yang kita dengar bersama-sama pagi hari ini, ada dua hal yang pasti kita tangkap, yaitu tetaplah berdoa, tetaplah beriman. Amin. Orang benar, doa orang benar besar kuasanya. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya percaya saudara, apa yang kita dengar hari ini itu menjadi berkat bagi kita untuk terus menjadi orang yang percaya kepada Kristus, melakukan firman. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian.
pengumuman di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, adakah di antara kita pagi hari ini yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di tempat ini? Kalau ada, jemaat yang hadir, ada? Oke, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Silakan multimedia. Baik, itu beberapa penyampaian kita. Yang saya mau tekankan di sini, sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah diberikan untuk memakai lift, tapi dengan catatan untuk lansia. Oke, jadi Bapak Ibu yang bukan lansia, jangan pernah pakai lift. Dan itu pun lansia dikawal oleh security atau pengerja yang bertugas di lift. Yang kedua, lift digunakan untuk orang lagi mengandung, ya. Berarti yang mengandung itu adalah ibu-ibu, ya. Supaya kita ketawa sedikit ya, saudara. Oke, jadi saudara itu yang kemudian yang mungkin lagi kurang sehat. Ya, mungkin kakinya lagi kurang sehat, ya bisa memakai lift, ya. Jadi Bapak Ibu yang masih muda, jangan bikin diri tua. Ya, harus semangat gitu ya. Oke, kemudian kebetulan Bapak Dr. Frans Pantan adalah rektor dari STTBI. Sekala mungkin mempromosikan sekolah STTBI. Ya, kami pun jebolan, kalau Alkitab kan ada keluaran di Kejadian. Dulu kami Kejadian, tapi sekarang jadi Keluaran gitu ya. Jadi pendeta Keluaran STTBI, ya. Saya katakan STTBI itu mantap. Ya. Pengajar-pengajar juga mantap. Jadi kalau saudara mau mendaftar di sana untuk mengembangkan kita punya pelayanan, hambanya di sini Bapak Pendeta Dr. Frans Pantan, kita bisa menghubungi beliau. Baik. Baik, bagi Bapak Ibu yang rindu dalam Komsel, di depan ada booth Komsel, saudara bisa menghubungi booth Komsel di depan. Baik, itu saja pengumuman kita hari ini, dan saya percaya sekali lagi kita semua diberkati, amin. Mari kita berdiri sama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah
berkatnya melimpah. El-Shaddai, sekali lagi katakan El-Shaddai, El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El-Shaddai mulia, El-Shaddai, El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El-Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. El-Shaddai. Kita berdoa, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya bisa berjalan dengan baik itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini melalui hamba-Mu. Berdoa berkat kekuatan, kesehatan, hikmat atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya keluarga pelayanan semuanya Tuhan. Pengembalaan Jakarta diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berdoa memberkati sekolah yang dipimpin hamba-Mu, berdoa dalam nama semuanya Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih, kami juga bersyukur memiliki gembala. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami, semua staf yang ada, pengerja yang ada, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa berkati jemaat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Mempercaya apapun keadaan kami hari ini, kami tak percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun kondisi kami, Tuhan selalu menyertai hidup kami Tuhan. Keluarga, suami, istri, anak-anak kami, pekerjaan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami ke tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan shalom bagi Indonesia, shalom bagi Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada diberkati dari pusat sampai daerah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami pun akan kembali di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami ke tempat ini, perjalanan kami diberkati Tuhan. Dan kami pun percaya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur, dan kami percaya apapun yang kami kerjakan hari ini, baik pujian penyembahan kami, pemberian kami Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah kehidupanmu, suami istri, anak-anak, pekerjaan, pelayananmu, apa sih diperbuat olehmu, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami terima berkat ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.